Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mau nonton videonya Mama Ainun dan sudah mau subscriber dan sudah mau kasih tombol lonceng kepada Mama Ainun. Yang belum ngasih subscribe, boleh kok di subscribe, dikasih tombol lonceng juga boleh, biar teman-teman itu selalu bisa mengikuti video-video Mama Ainun yang setiap saat munggah ya. Jadi kalian itu nggak ketinggalan gitu. Nah, hari ini tuh Mama mau cerita tentang pengalaman Mama waktu masa kecil ya. Rada horor ya teman-teman, makanya ini kalau dibilang horor ya horor, dibilang serem ya serem, kalau orangnya nggak penakut ya biasa-biasa aja. Oh ya guys, hari ini juga Mama juga mau cerita kalau malam ini tuh Malang tuh cuacanya agak panas. Jadinya Mama Ainun malam ini tidurnya di ruang tamu karena kalau di ruang tamu itu agak basane isis ngono, maksudnya agak sejuk-sejuk gitu. Dan hari ini Mama Ainun ditemenin sama adik Ainun di depan Mama Ainun yang lagi main sama boneka-bonekanya ya, kayak gini guys, loh, ruang tamunya itu dibikin kayak gini. Nah, ini tempat tidurnya. Nanti Inun, Mama sama Papa tidur di sini ya, Nduk ya? Iya. Enak nggak tidur sini? Ya udah, Inun masuk lagi main. Pinter. Nah, kayak ngono kuwi guys, ngomong anak karoan yo. Nah, sekarang Mama itu mau cerita ya. Dulu kala masih, mungkin Mama itu usianya masih berapa ya guys? Masih lupa ya, mungkin 5 tahun itu udah ada atau belum ya dulu. Kayaknya udah sekolah kok. Nah, Mama Ainun itu asli orang Kediri. Saya tuh Kediri, tinggalnya dulu di Desa Ngasem, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Dan orang tua Mama Ainun itu orangnya itu petani ya. Dua-duanya, emak sama bapaknya itu orangnya itu petani. Terus di rumah itu juga masih ada Mbah Boyot. Nah, Mama dulu itu, emak itu orangnya itu super sibuk ya. Sudah di rumah itu ngerawat orang sepuh, masih ngerawat kedua anaknya. Kan waktu itu aku sama mbakku tuh masih kecil gitu guys, masih pokoknya masih kecil, di bawah 5 tahun mungkin ya. Terus bapak saya itu orangnya itu kan pekerja keras, orangnya itu lebih meluangkan waktunya itu, dia lebih banyak di sawah daripada di rumah. Karena mau gimana lagi ya, bapak saya dulu ya cuman kerja di sawah aja, nggak kerja di pabrik, nggak pedagang, nggak apa. Sedangkan emak saya itu ya cuman bantu-bantu bapak di sawah, sama merawat saya dan juga merawat Mbah Boyot. Namanya kayak saya itu anaknya dulu itu nggak begitu terawat gitu loh guys. Kemana-mana aku harus dijarni gitu. Pokoknya anaknya waktu sore pulang ya udah gitu aja. Kalau siang itu nggak pernah diperhatikan, anak saya itu sudah makan apa belum, anak saya itu sudah mandi apa belum, itu nggak keurus saya dulu itu. Udah dibiarin gitu aja karena mak saya juga repotnya itu minta ampun. Pokoknya sore saya pulang itu, pokoknya dulu sore itu sayanya pulang, maknya udah kayak gitu. Di suatu hari itu ada salah satu tetanggaku, orangnya itu meninggal itu di sore hari guys. Nah, ketika di sore hari itu, namanya dulu kan anak kecil kalau ada orang meninggal kan pasti dikasih
kayak baskomnya isinya ada beras, ada bunga, dan ada uang kericikan gitu loh, uang receh itu loh. Dulunya biasanya kan ditabur gitu, biasanya anak kecil kan selalu ngambilin uang kayak gitu. Nah, Mama Inun tuh kayak gitu guys. Dulu waktu kecil kalau ada orang meninggal dunia itu Mama Inun tuh sukanya itu kayak gitu, ngambilin uang koin yang dijatuhin, yang dibuang-buang, disaurin untuk pergi ke makam. Itu kan orangnya bawa sawur, terus di belakangnya itu kan almarhum sama orang-orang yang bawa itu kan, yang bawa kereta yang di punggung itu, dibawa di punggung itu. Nah, di suatu ceritanya itu berawal dari situ. Ketika itu orangnya meninggal sekitar nggak tahu jam berapa ya, pokoknya jam 5 sore itu Mama itu nganterin apa, ikut gitu loh, ikut ngantarin jenazah ke makam gitu. Mama Inun terus ngantarin jenazah gitu. Jenazahnya itu orangnya sudah sekitar umur 50-an tahun lah. Saya mengantar jenazah itu yang anak kecilnya itu cuman satu saja, yaitu saya guys, gak ada yang lainnya. Karena sekitar jam 5 itu kan dulu itu sudah redup ya, pemone basa Jawa niki wis peteng ngono lho. Nek apalagi antara rumah orang yang meninggal itu sama tempat makam itu kan jauh. Kalau saya jalan kaki aja sekitar setengah jam, itu jalannya cepat sambil lari. Kalau orang dewasa jalannya itu setengah jam. Dan saya juga mengikutin orang-orang pergi ke kuburan. Nah, di kuburan itu setelah acaranya selesai, saya baru di situ menyadari kayak saya itu ketemu sama seorang temen. Dia itu seolah-olah dia itu akrab dengan saya, dan dia itu ngeliatin saya terus saya juga kayak gitu. Saya ngerasa dia itu seperti sahabat saya, karena di situ saya itu nggak direken guys. Namanya kan anak kecil ya, nekonuki aku gak direken sama siapa-siapa, karena di situ orang dewasa semuanya, sedangkan saya nggak punya teman. Itu adalah salah satu orang di situ tuh yang rekan saya, yang ngeliatin saya gitu kemana-mana. Terus aku bilang, ayo ikut aku gitu. Apalagi perjalanan dari makam itu ke rumah saya itu lewat tengah sawah ya, biar jalannya itu cepet. Nah, saya itu lewat jalan setapak gitu, jalan lewat pinggir kali, lewat lereng-lereng, ikutan orang-orang. Kan orang-orang ada yang naik motor, sedangkan saat itu saya itu jauh ya sama orang-orang. Kebanyakan mereka itu sudah pada naik kendaraan semua, dan saya itu sendiri pulang sendiri pakai jalan kaki. Namanya saya dulu anaknya itu buandel ya, yang namanya buandel ya apa sangil kandan-kandanan nih. Tapi ya itu teman saya itu saya ajak pulang, dia pun mengikuti saya. Nah, dia itu mengikuti saya kemanapun saya pergi. Terus aku bilang gini, ayo kamu ikut ke rumah aku saja, aku bilang kayak gitu. Dia juga ikut, padahal dia itu nggak berpakaian sama seperti kayak orang-orang, tapi wajahnya nggak menyeremin guys. Wajahnya itu seperti orang, tapi wajahnya itu pucet. Dan dia itu memakai pakaian putih semuanya. Dia pakai putih, atasnya itu ya itu diikat. Dan dia larinya itu menculit apa, lompat-lompat, larinya lompat-lompat. Tapi saya tidak pernah menyadari, karena yang saya tahu tetangga saya itu orangnya meninggal, dia juga dipakai ini baju kayak gitu. Jadi saya merasa itu manusia, itu bukan, karena saya itu juga melihat, saya kira semua orang-orang di situ juga ngelihat gitu loh waktu di situnya. Nah, setelah itu dia mengikuti mama itu pulang sampai ke rumah, sampai waktu itu sore. Pulangnya saya itu dimarahin sama mama, tapi saya itu nggak cerita kalau saya itu habis nganterin orang ke makam gitu, nggak. Saya cuma diem aja. Kamu kan dindong, kalau bahasa Indonesia kamu tadi kemana? Nggak kemana-mana, main ke rumah temen, karena Mama Inun kan takut gitu. Terus Mama Inun tuh gimana ya,
Terus lihat temennya Mama Inun itu ya gitu, menculit ke sana, menculit ke sini. Kan di belakang rumah Mama Inun dulu tuh kan antara kamar mandi sama rumahnya Mama Inun kan jauh. Sama emak itu cuman dilihatin aja dari jauh kayak gitu. Ya udah kamu mandi dulu. Terus aku bilang sama temenku, ya udah aku mandi dulu ya. Terus dia bilangnya, oke kamu mandi. Dia itu nggak ngomong apa-apa, cuman diem. Aku mandi. Setelah aku mandi, aku ajak ke dalam rumah. Dari kamar mandi sampai ke rumah itu kan jauh. Jadinya dia itu main-main. Temenku itu main-main dulu. Dia itu kan dulu di belakang rumah itu banyak pohon kelapa. Nah dulu itu mak saya itu perkarangannya kan luas. Ke belakangnya itu terlalu luas. Jadi di belakang tuh adanya itu pohon-pohon kelapa gitu. Nah temanku itu dia itu juga naik pohon kelapa. Dia naik pohon kelapa sampai ke atas, sampai ke bawah. Aku bilang, ya kamu turun, nanti kamu jatuh. Ayo aku mau ke rumah dulu. Kan aku kan mandi kan. Habis mandi aku ajak dia ke rumah. Ya dia ikut. Dulu rumahnya Mama Inun itu pada zaman dahulu itu rumah Mama itu nggak ada gentengnya. Rumahnya modelnya itu joglo. Jadi ruang tamunya itu cenderung besar gitu kan. Dulu saya tidurnya di ruang tamu. Ketika sore hari itu kan saya disuruh makan, saya nggak mau, saya males gitu makan. Terus sama mak itu disuapin. Akhirnya saya mau makan. Terus aku bilang, mak aku tuh sekarang udah punya temen kayak gitu. Makku bilangnya kayak gini, hah kamu punya temen kamu mana? Itu temen aku tadi ikut mandi, dia nemenin aku sampai sekarang dia ada. Sekarang di mana? Di depan kita. Nah dia di depan saya itu juga gitu, dia jalan terus, dia loncat ke sana kemari. Terus dianya sampai naik genteng juga. Kan dulu rumah Mama nggak ada internet, jadi kan kelihatan dia naik di genteng. Terus di genteng itu ada belandar, dia juga naik belandar, ngunyeri apa itu, mengitari bandar kayak gitu. Saya itu ketawa sendiri. Terus mak saya bilang gini, Hus kalau makan gak boleh ketawa, nanti keselak kan kayak gitu. Mama, tolong tutup bikiku, mau mama tadi. Ini guys anakmu Mama. Ini ki, mama ikut ya, video aja. Oh iya. Wes. Nah kita lanjut lagi ya teman-teman. Dia itu sampai naik belandar kayak gitu. Ya dia naiknya kayak gini lah, munyeri kayak gini lah. Itu saya ketawa, orangnya itu kayak lucu, tapi dia itu nggak punya ekspresi, wajahnya pucat gitu. Dia nggak bisa senyum, dia nggak bisa bicara. Ya cuman diem aja kayak gitu. Tapi saya itu ngerasa terhibur. Setelah itu malam harinya kan sudah sampai larut, pokoknya sampai malam. Setelah habis makan itu saya juga masih main sama mak saya gini, kamu itu ngomong sama siapa toh? Sama temenku mak. Itu loh temenku orangnya. Emak itu nggak lihat, cuman ya udahlah dibiarin gitu aja. Nah setelah itu ketika mau bobok gitu, dia masih juga, saya juga masih ngelihat dia tuh kesana kemari, lompat di ruang tamu. Terus sama mak saya disuruh gini, ya udah kamu udah tidur loh mak, tapi temenku masih di sini, udah bilangin sama temen kamu suruh pulang. Makku bilang gitu. Terus aku bilang gini, ya udahlah kamu pulang dulu ya, besok kita main lagi, tak tunggu kamu di rumahku, aku bilang kayak gitu. Terus setelah itu dia langsung menghilang. Terus aku cari loh, orangnya ini tadi hilangnya kemana, kan saya kayak gitu toh. Aku ya berpikirku kayak gini, oh mungkin dia itu perginya lewat samping rumah. Kan rumahnya emakku kan dulu kan ada dua ya, ruang tamunya satu, ada ruang tamu dua yang bagian timur sama sebelah barat. Aku kan tidurnya rumah sebelah barat, dan itu mungkin saya pikirnya dia itu keluar lewat pintu sebelah timur kayak gitu. Ya udah. Nah setelah itu besoknya lagi aku tunggu itu temanku kok nggak datang.
Ya lumayan lah dia bisa menghibur Mama Inun kayak gitu ya. Iya. Mungkin bagi orang itu serem. Terus aku cerita, loh Mak, temanku kok gak kesini-kesini. Nah temen kamu yang mana? Yang kemarin dia itu di sini sama aku, yang ngajakin aku ketawa-ketawa, orangnya kan lucu. Saya bilang kan kayak gitu. Mak bilang gitu. Oh, terus teman kamu tuh kayak apa sih? Orangnya laki-laki, setengah baya. Dia memakai baju putih-putih semua, bajunya kayak diikat-ikat gitu. Terus yang di atas itu diikat, dia larinya itu melompat-lompat. Terus emak saya cuma diem, mungkin dikira itu kan saya dulu kan anak kecil. Anak kecil mungkin dianya suka berhayal kan, bilangnya kayak gitu. Nggak percaya, ya udahlah nggak apa-apa. Nah di suatu hari kan dulu di kampung saya itu kan nggak ada listrik, belum ada lampu. Dulu itu pakai setongkring. Dulu orang-orang itu kalau kemana pakai senter atau pakai oncor kayak gitu. Nah di kampungku tuh dulu kan sering terjadi namanya pencurian sapi, pencurian kambing, pencurian ayam kayak gitu kan, kayak semarak gitu. Akhirnya di kampungku tuh diadakan ronda malam. Ketika diadakan ronda malam itu adalah salah satu bapak-bapak yang lewat di depan rumah aku di sawat gitu loh guys. Anakku. Nah, ada salah satu bapak-bapak yang ronda di depan rumahku. Dia bilang sekitar 1:30 malam. Waktu itu suasananya itu nggak sunyi ya. Maksudnya suasananya itu nggak gelap. Papa di Mama. Nah, bapak-bapak yang ronda tadi sekitar jam 1 malam ya, 1:30 atau jam 1 malam itu suasananya saat itu lagi terang bulan, jadi nggak gelap. Jadi kalau lihat jalan itu kelihatan gitu ya, jadi nggak perlu pakai senter, itu udah kelihatan. Nah di suatu malam hari dia itu ketemu sama teman aku itu di depan rumah. Dan di depan rumah itu kebetulan ada tanaman bunga, tapi ya belum tinggi-tinggi amat gitu loh, paling sekitar tingginya 1 meter aja mungkin nggak ada ya. Itu katanya tuh di situ awal mulanya itu seperti asap yang nggak begitu banyak, masih asap dikit, lama-lama jadi banyak, dan dia itu berdiri di situ. Dan orangnya itu lari ke birit-birit minta tolong. Dan itu terjadi sampai 2 kali. 2 kali bulan purnama itu kayak gitu. Dan dia itu nggak berani ngomong sama keluargaku. Tapi lambat laun akhirnya ada salah satu orang yang ngomong sama bapakku. Dia cerita. Akhirnya orang yang pernah ketemu itu ternyata nggak hanya 1 atau 2. Udah beberapa kali, udah banyak orang yang cerita seperti itu. Terus emak saya itu bilangnya gini, apakah itu kemarin yang dibicarakan sama anak wedok ya? Katanya anak wedok itu punya temennya baru pakai baju putih, semuanya serba putih, atasnya itu ditali kata gitu. Terus larinya itu melompat-lompat kayak gitu. Terus akhirnya gini, bapak saya, di mana ya itu temennya anak wedok itu, apa mungkin dia itu sekarang tinggal di depan rumah ya yang ada pohonnya itu. Akhirnya besoknya hari orang-orang itu pada cerita kayak gitu, dia itu bertempat di bunga itu, di pohon yang belum begitu tumbuh gede ya sebenarnya, itu mungkin sekitar 1 meteran itu ada atau enggak gitu ya. Terus akhirnya itu sama bapak saya itu dijebol itu bunganya. Dijebol itu dalam bahasa Indonesianya itu apa ya guys, di pohonnya itu ditarik gitu, ditarik keluar dari tanah, akhirnya pohonnya itu dibakar. Dan itu orang-orang itu setuju, ya udah kalau gitu langsung dibakar aja. Setelah itu ya udah itu dibakar. Setelah dibakar udah, orang-orang yang lewat di depan rumah saya itu, orang yang ronda malam itu hatinya itu sekarang udah tenang, katanya udah nggak pernah ketemu sama temannya Mama Inun yang itu. Nah
dari itu emak saya itu jadi apa, percaya gitu sama omongan saya, kalau saya itu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dengan orang normal. Dan sampai saat ini pun kadang ya jarang-jarang guys, mungkin karena sekarang saya sudah usianya udah lanjut dan saya juga tidak begitu menggubris ya dengan yang hal-hal yang seperti itu. Mungkin akhirnya lambat laun jadi apa ya, jadi agak berkurang gitu. Nah, cerita Mama Inun tuh masih banyak lagi cerita-cerita yang kayak gitu. Mungkin suatu hari nanti Mama mau video lagi, mau cerita-cerita tentang pengalaman Mama yang tidak lazim ya dilihat oleh sama orang, sama teman-teman gitu. Ya mungkin kalau orangnya peka terhadap seperti itu mungkin dia bisa ngeliat, kalau orangnya nggak peka seperti itu mungkin juga nggak bisa ngeliat. Nah udah dulu ya teman-teman, sekian video dari Mama Inun. Mama Inun udah malam, Mama Inun mau nemenin adik Inun pupuk dulu. Jangan lupa ya, ya udah gitu dulu ya teman-teman cerita dari Mama Inun. Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng ya, biar teman-teman selalu mengikuti video-video Mama Inun. Udah dulu teman-teman, assalamualaikum, salam dari Malang.